Dan kita diperlihatkan seorang murid yang utiwi ke sekolah dengan sepeda ontelnya. Dan ia lagi membonceng seorang gadis. Tapi kala itu muncul sekelompok geng ciwi-ciwi gemas yang ingin bergelut dengan geng ciwi-ciwi dari sekolah lain. Dan inilah film Hot Youngblood. Terlihat kondisi di dalam kereta akan para murid yang utiwi ke sekolah. Dan kita berfokus kepada 3 pria. Yang paling good looking ini bernama Jonggil, kacamata bernama Mancul, dan ini adalah Hwang Kyu. Kalau Jonggil merupakan seorang fuckboy, yaitu ladies hunter. Semua wanita bisa ia taklukkan karena ia tahu cara untuk menaklukkan para ciwi-ciwi SMA gemas. Apalagi mukanya good looking. Dan target dari Jonggil sudah didapat. Jadi ia pun mengunci mangsanya untuk ia taklukkan. Alhasil di saat pulang sekolah, ia pun langsung melakukan pendekatan kepada gadis itu berupa membantunya melakukan sesuatu. Jadi ketika selesai, ia langsung mengajak mereka untuk bertemu di jam 6 sore. Sempat siswi lain memperingati gadis itu kalau Jonggil itu fuckboy dan hanya mempermainkan si gadis nantinya. Tapi gadis itu sudah terpincut dengan ketampanan dari si Jonggil. Jadinya ia pun mencoba untuk pergi menemuinya. Jonggil pun langsung mengeluarkan jurus penakluk wanitanya. Tapi gadis itu seakan tahu niat busuk dari si Jonggil. Tapi karena Jonggil terus dan terus mengeluarkan kata-kata yang membuat para gadis tidak mungkin tidak salting dibuatnya, membuat gadis itu baper akan hal itu. Tapi ketika mereka akan pergi nonton, ia dikejutkan dengan bos dari geng sekolah lain yang bernama Guangxi, yang membuat Jonggil sudah pasti kicap di hadapannya. Tapi untungnya bos dari geng para ciwi-ciwi yang bernama Yongso berhasil menghentikan si Guangxi yang mengganggu si Jonggil. Apalagi Guangxi nampaknya nurut dengan si Yongso karena ia suka dengan si Yongso. Jadi di saat Jonggil menonton film bersama gadis itu, disitulah aksi dari Jonggil dimulai. Dimulai dari gerakan tangannya serta ia pun berhasil mencipok gadis itu. Memang master fuckboy si Jonggil ini aja. Baru juga ketemu cuy udah langsung empok cipok. Untuk si Yongso, keluarganya pun punya sebuah kedai makan, tapi ia nampak tidak akrab dengan keluarganya, serta ia menyimpan sebuah busur jangkar. Untuk si Jonggil, ia pun langsung menceklis gadis-gadis di sekolah yang sudah berhasil ia taklukkan, dan sudah banyak gadis yang ia taklukkan. Untuk ayah Jonggil, ia pun sepertinya mirip dengan si Jonggil, yaitu fuckboy, karena sangat tebar pesona sekali kepada janda di dekat rumah. Jadi warisan fuckboy itu sudah pasti menurun kepada Jonggil. Tapi di suatu ketika mereka pun mendapatkan kabar adanya murid pindahan yang benar-benar kiowo. Sudah pasti Jonggil langsung menargetkan murid pindahan itu yang bernama Sohee, yang benar-benar kiowo. Dan momen Jonggil menargetkan Sohee membuat Yongso kesal akan hal itu. Jadi di saat pulang, Yongso pun ingin bertemu dengan Jonggil dan menyuruh anak buahnya, yang membuat Jonggil benar-benar malas akan hal itu. Alasan ia ingin bertemu karena ia tahu Jonggil ini sangat lihai menaklukkan wanita. Tapi kenapa Jonggil tidak mau menaklukkannya, bahkan mengancam Jonggil untuk menaklukkannya nanti malam, yang sudah pasti Jonggil tidak mau melakukan hal itu. Jadi di saat Yongso berdandan untuk mengimpresi Jonggil yang sudah dipastikan Yongso ini suka dengan si Jonggil, Jonggil menyuruh si Hwang Yu ke sana, yang membuat Yongso kesal. Tapi karena Hwang Kyu nekat melakukan hal yang memang blok anjing, berani-beraninya loh macam-macam dengan bos dari geng para ciwi-ciwi. Jadi hasilnya ya, memang sangatlah bodoh sekali anjir. Hal itu membuat Jonggil makin ngeri karena melihat kondisi dari Hwang Yu yang seperti itu. Tapi gurunya langsung menghukum Jonggil karena dapat nilai 0 di ujiannya. Ya, karena di pikiran Jonggil isinya hanya cewek dan juga cewek. Dan ketika di kereta, bos geng dari sekolah Jonggil pun ingin melawan bos geng dari sekolah lain, yaitu si Guangxi. Tapi hasilnya
Ya, kalah total karena Guangxi memang sangat jago dalam bergelut. Tapi karena Yongsok bertanya kenapa Jonggil tidak datang semalam, Jonggil pun tidak mau karena Guangxi suka dengan si Yongsok. Jadi ia tidak mau nyawanya terancam oleh si Guangxi yang mengerikan itu. Dan benar saja ketika Guangxi tidak suka Jonggil dekat-dekat dengan si Yongsok, ia langsung diberikan peringatan kepada si Jonggil. Dan karena ia akan menaklukkan si Sohe, murid pindahan yang sangat kiowo itu, ia pun meminta Mancul untuk memberikan surat kepada Sohe secara diam-diam. Jadi ketika Sohe melihat pesan dari si Jonggil, hal itu dilihat juga oleh si Yongsok. Sehingga Jonggil yang menunggu kedatangan dari Sohe, ternyata yang datang adalah si Yongsok, yang membuat Jonggil sangat malas akan hal itu. Tapi ketika Yongsok bertanya apa yang disukai oleh Jonggil dari si Sohe, jawabannya adalah kiowo atau gemas dan cantik. Itu membuat Yongsok kesal. Melihat ada Sohe yang sendirian, ia pun langsung mendekatinya. Tapi Sohe tidak mau dekat-dekat dengan si Jonggil karena alamak najisnya, bisa-bisanya lo begitu anjir, pede banget cok. Sohe aja belum ada ketertarikan sama sekali anjir. Hingga di saat sekolah melakukan karya wisata di pinggir pantai, Sohe nampak begitu elegan karena melukis sendirian di pinggir pantai. Apalagi posisi kamera yang menunjukkan kedramatisan yang pasti akan menghasilkan karya yang oh hell no. Selesai itu, para murid pun diminta untuk menunjukkan bakat mereka. Dan Jonggil langsung meminta mereka membuat Sohe untuk menunjukkan bakatnya. Dan Sohe pun bernyanyi yang membuat semua murid kagum dengan suara dari Sohe. Tapi ada anomali di belakang Sohe yang entah ngapain si Jonggil di belakang. Caper amat anjir. Yang membuat Yongsok sudah pasti tidak mau kalah saing dari si Sohe. Jadi ia akan menunjukkan bakatnya juga. Tapi itu malah malas anjir. Jadi guru pun meminta mereka untuk selesai. Hingga di saat acara keluarga dari Jonggil dilakukan, hubungan Jonggil dengan ayahnya sangatlah tidak baik karena Jonggil tidak mau nurut dengan si ayah, yang membuat neneknya langsung menenangkan amarah dari ayahnya kepada si Jonggil. Dan hal itu dilihat oleh Yongsok. Dan karena Yongsok benar-benar menyukai si Jonggil, entah kenapa ia sangat menyukai Jonggil padahal Jonggil tidak pernah sedikit pun mendekati Yongsok, ia pun menyandra si Huang Qiu untuk bertanya apa yang disukai oleh si Jonggil. Sudah pasti Huang Qiu tidak punya pilihan lain selain memberitahunya. Sehingga Jonggil pun dibuat terkejut karena ia mendapatkan hadiah sepatu dari seseorang. Tapi karena ia tahu kalau itu dari Yongsok, ia pun pergi menemui Yongsok untuk bertanya apakah itu pemberian Yongsok. Awalnya Yongsok ingin mengambilnya, tapi Jonggil mau hadiah itu. Jadinya ia pun membiarkan Yongsok untuk kali itu saja. Tapi karena Guangxi tahu kalau itu adalah sepatu pemberian dari Yongsok, ia pun langsung meminta Jonggil untuk menukarkannya. Dan mau tidak mau Jonggil melakukan hal itu. Jonggil tidak menyerah untuk menaklukkan si Sohe ini. Dan Sohe benar-benar sangat sulit untuk ditaklukkan. Semua tindakan dari Jonggil ke Sohe selalu saja digagalkan oleh si Yongsok. Tapi karena Yongsok melihat sepatu pemberiannya dipakai oleh si Guangxi, sudah pasti membuatnya kesal karena ia memberikan itu kepada Jonggil. Kenapa ada di kaki Guangxi? Namun di saat sekolah mereka belajar untuk bertani, tiba-tiba Sohe teriak kalau Sohe digigit oleh lintah. Kesempatan itu diambil oleh Jonggil, bahkan beralasan kalau lintah itu isi racun. Jadi ia akan menyedot darah itu demi Sohe. 드디어 빠는구먼. 이 새끼 봐 이거. Memang modus anjir. Bisa aja lo orang ini anjir. Memang penakluk wanita fuckboy. Tapi untungnya tindakan modus dari si Jonggil berhasil dihentikan oleh si guru. Namun karena Sohe sendirian menuju pulang, apalagi kondisi gelap karena sudah malam, kesempatan itu diambil oleh Jonggil lagi. Awalnya Sohe menolak untuk ikut, tapi Jonggil tidak menyerah. Ia membuat Sohe tertarik kepadanya dengan cara memberikan penerangan untuk si Sohe. Memang Daryl fuckboy anjir, tahu loh dia cara menaklukkan hati wanita. Dan tindakan dari Jonggil itu sudah pasti membuat Sohe mulai tertarik dengan sikap effort dari si Jonggil. Dan karena Sohe mulai memberikan kesempatan kepada si Jonggil untuk mendekatinya, ia pun memberikan hadiah kepada Jonggil berupa alat serbaguna karena itu tren di Seoul. Dan karena Sohe suka bermain sepatu roda, Jonggil pun langsung mengajak Sohe ke tempat yang bisa untuk bermain sepatu roda. Dan itu adalah
adalah kolam renang yang sudah tidak dipakai. Jadi mereka pun menghabiskan waktu bersama. Dan itu membuat Sohee makin tertarik dengan si Jonggil. Tapi ketika selesai, Sohee yang melihat ada motor di sana, ia ingin merasakan yang namanya naik motor. Jonggil dengan pedenya berkata kalau dirinya juga bisa kok naik motor. Jadi mereka pun kembali dengan naik motor, tapi ia dibonceng orang lain. Tapi karena mereka lewat di kedai dari Yongso, momen kedekatan mereka pun dilihat oleh Yongso, yang membuat Sohee mengerti kenapa Yongso seperti itu karena lingkungannya. Apalagi mendengar bahwa Yongso suka dengan si Jonggil. Tapi Jonggil meminta Sohee untuk tidak percaya bahwa ia tidak ada hubungan apapun dengan si Yongso. Dan momen kedekatan dari Jonggil dengan si Sohee membuat Yongso sangat-sangat nyesek, bahkan menangis akan hal itu. Mereka pun lanjut makan-makan, tapi ketika makan, Jonggil sudah berpindah di samping Sohee tanpa adanya suara sama sekali. Dan karena Jonggil benar-benar sudah tidak tahan lagi ingin merasakan bibir gemas dari si Sohee ini, ia tidak sengaja memegang paha dari Sohee. Entah itu tidak sengaja atau kesengajaan, karena cambul saja orang ini, anjing. Yang membuat Sohee langsung ilfil karena Jonggil mendekatinya memang karena cambul saja. Jonggil berusaha untuk mengelak bahwa ia tidak bermaksud akan hal itu. Tapi karena Jonggil menghentikan Sohee dengan cara menarik tali BH-nya, anjir, makin membuat Sohee emosi dan tidak mau kenal lagi dengan si Jonggil yang mecong ini, anjir. Seketika Jonggil pun berubah menjadi sad boy karena untuk pertama kalinya ia terente oleh seorang wanita. Dan ia begitu sangat sedih karena Sohee seakan tidak kenal dengan dirinya. Dan momen sad boy dari Jonggil dilihat oleh si Yongso. Tapi ia juga nyesek melihat momen Jonggil dan Sohee semalam. Gwangsi pun benar-benar menyukai Yongso, tapi Yongso sama sekali tidak tertarik dengan si Gwangsi, yang membuat Gwangsi bertanya apakah ada orang lain yang disukai oleh Yongso. Ditanya jika ada kenapa, Gwangsi berkata jika ada maka orang itu akan mati di tangannya. Dan karena Yongso melihat kalau Sohee mengudut, disitulah kesempatan dirinya untuk merendahkan Sohee karena sudah merebut orang yang ia suka. Tapi karena Sohee sudah muak dengan Yongso ini, ia pun meminta Yongso untuk pergi ke toilet. Kalau Sohee yang sudah muak pun langsung membuka pakaian sekolahnya, dan akan menghajar si Yongso, yang membuat pertarungan mereka terjadi. Dan momen mereka bergelut didengar oleh Jonggil, yang membuat Jonggil pun langsung pergi ke sana serta menghentikan tindakan dari Yongso. Bahkan ia lebih memperdulikan kondisi dari Sohee. Sudah pasti orang tua Sohee dan Yongso pun dipanggil karena masalah itu. Namun di pertemuan itu malah memanas antara ayah dari Sohee dengan ibu dari Yongso, yang membuat Yongso muak dan memutuskan untuk keluar saja dari sekolah itu. Dan momen Yongso yang memutuskan keluar dari sekolah dilihat oleh si Jonggil dan merasa kasihan melihatnya. Kalau ternyata alasan Yongso begitu sangat menyukai si Jonggil ini karena Jonggil sangat baik kepadanya waktu mereka kecil. Di saat Yongso tidak punya busur jangkar, Jonggil pun mengorbankan dirinya untuk memberikan busur jangkar itu. Jadi Jonggil yang dihukum oleh guru, dan itulah yang membuat Yongso sangat menyukai Jonggil karena Jonggil adalah cinta pertamanya. Tapi karena Yongso menenangkan dirinya di base camp perkumpulan dari Jonggi, membuat temannya terkejut. Untuk si Sohee, ia pun mendapatkan kiriman obat dan itu dari si Jonggil. Teman Jonggil pun memberitahu kalau Yongso ada di base camp mereka, tapi Jonggil tidak peduli akan hal itu. Jadinya ia pun pergi ke sana untuk melihat kondisi dari si Yongso. Bahkan ia sebenarnya khawatir dengan si Yongso. Mereka pun berbincang dan mengenang kembali masa kecil mereka. Tapi karena itu membuat suasana menjadi agak canggung, Yongso pun meminta Jonggil untuk pulang karena ia akan tidur di sana. Tapi karena Jonggil tidak tega melihat hal itu, ia pun membelikan obat untuk si Yongso. Dan karena melihat Yongso tidur menggunakan buku, ia pun akan menaruh bantal. Tapi hal itu malah membangunkan si Yongso, bahkan membuat mereka hanyut ke dalam momen romantis itu. Tapi sialnya datang Sohee yang ingin menemui Jonggil akan obat itu, sehingga di momen Jonggil yang ingin
mencipok si Yongso. Momen itu dilihat oleh Sohee. Mendengar suara pecahan membuat Jonggil pun terkejut dan langsung membujuk Sohee yang nampak cemburu dengan si Jonggil yang ingin mencipok si Yongso. Hal itu membuat Yongso sudah pasti nyesek lagi karena dikit lagi ia bisa bercipokan dengan orang yang ia suka, malah seperti itu. Tapi sialnya ada Guangxi yang jadinya Guangxi tahu kalau orang yang disukai oleh Yongso adalah si Jonggil, dan itu benar-benar membuat Guangxi emosi. Dan karena dirinya pernah bilang akan membunuh orang yang disukai oleh Yongso, jadinya ia langsung mendatangi sekolah Yongso untuk mencari si Jonggil itu. Jonggil sudah pasti panik dibuatnya, tapi ia langsung meminta bantuan dari bos geng di sekolahnya. Tapi karena kedatangan Guangxi bukan untuk melawan orang itu, melainkan mencari si Jonggil, si bos tidak peduli karena Jonggil itu dari sekolahnya, itu udah urusannya juga. Namun karena itu adalah urusan percintaan, apalagi gadis yang nyesek dengan PHP dari si Jonggil sebelumnya, membuat si bos geng pun langsung cabut dan membiarkan Jonggil ditangkap oleh si Guangxi. Bahkan teman Jonggil pun harus merelakan Jonggil. Alhasil teman Jonggil pun memberitahu Yongso kalau nyawa Jonggil dalam bahaya ulah dari si Guangxi. Sudah pasti Yongso pun datang untuk menghentikan hal itu, dan benar saja Jonggil sudah babak belur bahkan ingin dibakar oleh mereka, sehingga Yongso pun meminta Jonggil untuk pergi. Bahkan ia mengancam si Guangxi untuk menyiramnya dengan air keras jika mengganggu Jonggil lagi, yang membuat Guangxi sudah pasti nyesek karena Yongso membela Jonggil sebegitunya, bahkan sampai mengorbankan dirinya. Jadi di saat Yongso mengantar Jonggil pulang, Jonggil sudah pasti kesal karena kedekatan mereka malah mengancam nyawanya seperti itu. Tapi karena Yongso bertanya akan ingatkah Jonggil akan busur jangkar yang diberikan oleh Jonggil sebelumnya, dijawab masih ingat. Tapi Jonggil bertanya apa yang membuat Yongso begitu suka kepadanya. Yongso tidak memberitahu alasannya, tapi Jonggil memberitahu kalau ia sempat suka juga dengan si Yongso. Tapi karena ayahnya suka sekali pergi ke rumah Yongso untuk mendekati ibu Yongso yang merupakan seorang janda, itu membuatnya mengubur perasaannya kepada si Yongso. Yongso juga merasa demikian, tapi ia tidak mengubur perasaannya kepada si Jonggil serta membuang busur jangkar itu. Alhasil Jonggil pun teringat masa kecilnya kalau neneknya memberitahu ayah Jonggil sudah kembali setelah 8 tahun kerja di luar, dan ibu Jonggil tidak akan kembali, yang membuat neneknya kasihan dengan nasib dari si Jonggil, sehingga ayah Jonggil yang pulang dengan keadaan mabuk, bahkan yang membawa ayah Jonggil adalah ibu dari Yongso. Disitulah Jonggil merasa kalau ibunya meninggalkan mereka karena ayahnya selingkuh dengan ibu dari si Yongso, dan itu juga yang membuat Jonggil tidak mau kenal dengan si Yongso karena ibu Yongso sudah menghancurkan keluarganya. Tapi di saat ia akan menemui Sohee untuk meminta maaf atas momen itu, ternyata Sohee lagi dicegat oleh si Guangxi and the gang. Kalau alasan ia mencegat Sohee karena Sohee adalah orang yang disukai oleh Jonggil, jadi ia akan membalas perbuatan Jonggil yang telah merebut wanita yang ia suka, yaitu si Yongso, berupa dirinya melecehkan si Sohee. Tapi untungnya guru yang kebetulan lagi bercumbu di sana mendengar teriakan dari Sohee dan berhasil membawa Sohee pergi dari sana, sehingga Sohee yang tiba membuat Jonggil terkejut dengan kondisi dari si Sohee. Tapi Sohee langsung menampar Jonggil dan bertanya Jonggil menyukainya, dan karena jawaban Jonggil ia suka dengan Sohee, maka Sohee meminta Jonggil untuk membunuh si Guangxi akan apa yang Guangxi lakukan kepadanya. Itu membuat Jonggil sudah pasti emosi karena Guangxi apakan si Sohee sampai seperti itu. Jadi dengan keberanian yang setengah-setengah itu, ia pun akan membalas perbuatan dari Guangxi. Tapi hasilnya, ya Jonggil hanyalah seorang pecundang yang isi kepalanya hanya wanita, wanita dan wanita. Ia bergemetar ketika Guangxi berada di depannya. Bahkan ia hanya menerima tamparan dari si Guangxi karena Jonggil mulai berani kepadanya. Sudah pasti karena Jonggil tidak mau jadi pecundang lagi, apalagi membalaskan perbuatan Guangxi kepada si Sohee, ia pun langsung belajar bela diri secara otodidak. Untuk si Guangxi yang menemui Yongso, ia memberitahu kalau Jonggil mencarinya untuk membalaskan perbuatannya kepada Sohee. Alasan ia datang, ia memberitahu dirinya akan membunuh si Jonggil. Sudah pasti Yongso tidak membiarkan hal itu, yang membuat Guangxi pun muak. Apakah Yongso akan melepaskan semuanya demi si Jonggil itu? Yongso bertanya jika iya, apakah Guangxi mau melupakan semua itu dan tidak mengganggu si Jonggil lagi? Yang membuat Guangxi bertanya untuk yang terakhir kalinya, apakah Yongso tidak pernah sekalipun menyukainya? Dan dijawab dengan tegas tidak pernah sama sekali, yang membuat Guangxi sudah pasti nyesek. Bahkan ternyata ia sudah membawa anak buah dari Yongso kalau mereka berdua sekutu sekarang. Jadinya Yongso
Yongso pun akan digebukin ramai-ramai oleh anak buah sebelumnya karena Yongso bukan bos mereka lagi. Jonggil yang sudah siap untuk melawan Guangxi langsung datang dengan keberaniannya. Tapi Guangxi sudah berjanji kepada si Yongso untuk tidak mengganggu Jonggil lagi, termasuk si Sohee. Tapi bukannya pulang, ia malah memanas-manasi Guangxi kalau alasan adik Guangxi kabur bukan karena ulahnya, membuat Guangxi emosi dan langsung mengajar si Jonggil. Yang membuat Jonggil pun jadinya babak belur dan seharusnya ia pulang dengan selamat jika ia langsung pergi saat itu. Sehingga ayahnya yang kesal melihat Jonggil bersikap seenaknya, apalagi pulang dengan kondisi begitu. Jonggil yang sudah menahan emosinya kepada si ayah karena ayahnya berselingkuh dan membuat ibu mereka kabur, membuat kakak Jonggil pun langsung menyadarkan Jonggil kalau ibu mereka kabur itu bukan karena bapaknya selingkuh, melainkan ibu mereka yang selingkuh dan kabur bersama dengan selingkuhannya. Sehingga keributan mereka yang didengar oleh neneknya yang baru tiba, Jonggil tidak percaya dan melihat lemari ayahnya kalau ayahnya masih menyimpan pakaian ibu dari Jonggil, yang membuat nenek Jonggil kesal kepada ayah Jonggil karena kenapa ayah Jonggil masih menyimpan baju ibu Jonggil dan ingin membuangnya. Tapi ayah Jonggil tidak mau, seakan ia masih mencintai ibu Jonggil, padahal ibu Jonggil sudah selingkuh dan meninggalkan mereka. Sehingga terlihat di saat ayah Jonggil yang baru tiba dari kerjaannya di luar negeri, ia begitu sangat senang karena akhirnya sudah kembali dan bertemu dengan istri tercinta serta anaknya. Tapi neneknya merasa kasihan dengan nasib dari si ayah Jonggil karena ibu Jonggil yang berselingkuh. Itu membuat Jonggil benar-benar tidak menyangka kalau ibunya sejahat itu kepada ayahnya. Dan karena teman Jonggil memberitahu kalau Yongso dihajar oleh anak buahnya tapi tidak melawan sama sekali karena itu demi Jonggil, Jonggil tidak percaya karena mana mungkin Yongso sebegitunya dengannya. Tapi karena Guangxi heran apa yang disukai oleh Yongso sampai rela berkorban demi Jonggil, ia pun ngeh kenapa Guangxi tidak mau melawannya kala itu, karena benar adanya Yongso berkorban demi si Jonggil agar tidak diganggu lagi oleh si Guangxi. Itu membuatnya sangat-sangat emosi dan langsung melawan Guangxi. Sudah pasti Jonggil kalah telak, apalagi mengancam akan melempar Jonggil keluar kereta. Tapi Jonggil tidak akan keluar sendiri, melainkan mengajak Guangxi ikut dengannya. Dan untungnya mereka jatuh ke sungai. Jonggil pun merebut sepatu pemberian dari Yongso dan langsung pergi ke rumah Yongso untuk mencarinya. Namun sayang, Yongso sudah pergi ke Seoul dengan kondisinya yang babak belur. Dan itu membuat Jonggil benar-benar sedih karena Yongso berkorban untuknya. Apalagi ada pesan dari Yongso kalau ia meminta Jonggil untuk mengejar mimpinya dan suatu hari mereka akan bertemu jika Jonggil mau. Dan benar saja, Jonggil pun sudah tidak gila wanita lagi dan fokus belajar untuk mengejar mimpinya berupa menjadi nahkoda. Dan karena Sohee mengajak Jonggil untuk bertemu jika Jonggil masih ada rasa kepadanya, ternyata Jonggil sudah tidak ada rasa dengan si Sohee karena ia menyukai Yongso. Dan itu membuat Sohee nyesek karena ia menyia-nyiakan perjuangan Jonggil sebelumnya. Jonggil pun dikejutkan dengan kedatangan pamannya yang sudah menjadi seorang nahkoda kapal. Jadi ia akan membantu Jonggil jika Jonggil mau juga menjadi seorang nahkoda seperti dirinya di saat dia lulus. Terlihat Yongso yang lagi kerja menjadi buruh pabrik dan datang Jonggil dengan penampilan rapi serta bunga di tangannya. Momen itu dilihat oleh Sohee kalau Jonggil datang menemui Yongso dan menunjukkan busur jangkar yang sempat dibuang oleh Yongso. Jadi ia pun langsung membawa Yongso untuk pergi dan berakhir dengan happy ending. Dan film Hot Young Bloods pun selesai. Bagus banget film ini cuy, karena komedinya bikin ngakak, kisah cinta yang rumit dan ketegangannya dapat gitu. Gimana menurut kalian filmnya? Bagus atau biasa saja? Komen di bawah.